Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami kelompok 4 akan membuat video tentang pemberian injeksi insulin dan teknik pemberian injeksi insulin, perkenalan bahan dan alat yang digunakan untuk injeksi insulin dengan menggunakan teknik subkutan. Sebelum kami lanjut dengan video kami, terlebih dahulu kami akan perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Ruta Sisura. Saya Nita Lampan. Espinara Paleo. Amit Beslegame. Hilda. Narsia Sobogar. Betty Soela. Adolfina Siska. Adapun tujuan dari pemberian injeksi insulin adalah untuk membantu mengontrol kadar gula darah, karena ketika sensitivitas terhadap insulin melemah, maka tubuh semakin tidak peka untuk menggunakan hormon ini. Kondisi tersebut menyebabkan kadar gula dalam darah tidak bisa dikontrol dan semakin tinggi sehingga diperlukan pemberian insulin. Baik, saya akan memperkenalkan alat yang kita pakai untuk sebagai alat insulin. Di sini ada 3 macam yang biasanya kita pakai untuk pemberian insulin. Yang pertama, Spoid 1 cc. Ini tadi yang lama punya. Nah, sekarang ini ada 2 macam yang sudah terisi dengan obatnya. Ada Leternaviir dan Novorapid. Saya akan jelaskan Leternaviir ini pemberiannya sewaktu-waktu saja. Seumpama dokter sudah menentukan bahwa memang pasiennya ini butuh obat insulin, ini biasanya dokter berikan tergantung dari GDS. Seumpama pasiennya ini sudah lama menderita DM dan tidak bisa lagi dengan oral, maka dokter akan memberikan obat ini. Dan jarum ini sudah dilengkapi di dalam dengan obatnya. Ini pemberiannya 3 kali sehari, tapi itu saya kembali kepada instruksi dokter. Nah, yang kedua, Novorapid ini untuk sebagai ekstra saja. Kenapa dokter biasa kasih Novorapid ini sebagai ekstra jika kadar gula di atas 200 lebih? Nah, itu yang biasa diekstrakan untuk pemberiannya. Nah, ketiga, alat ini pemberiannya semua 90 derajat. Mungkin itu saja saya kembalikan. Baik, saya akan menambahkan sedikit dari hasil video kami tadi mengenai instruksi dokter. Pengalaman kita selama ini mengenai pemberian insulin itu kadang biasa tergantung daripada dokternya, karena kita tahu bahwa semua instruksi dokter itu sebenarnya sama, tapi itu beda-beda pemberiannya. Contohnya, ada dokter yang mau pemberian insulin itu setiap ada GDS dulu. Contohnya, seumpama dikasih 3 kali sebelum dia makan. Yang pertama, kadang biasa dia bilang, kita mau GDS dulu supaya dia bisa teratur pemberiannya. Contohnya, dalam pemberian insulin, kita sebagai perawat harus melaporkan hasil GDS sekian. Seumpama pagi pasien baru bangun ini, sebelum makan, kita kan biasanya kasih insulin dulu. Nah, dari hasil pemberian insulin ini kita lakukan pemeriksaan GDS dulu, supaya dari situ kita lakukan mengetahui berapa dokter yang mau diinstruksikan pemberiannya. Contohnya, kalau seumpama dia kasih insulin 6 unit, ya contohnya kita tunggu dari hasil GDS. Nah, ada juga dari dokter yang sudah menentukan. Seumpama dia sudah tahu si penderita ini sudah lama dia menderita insulin, jadi sudah tidak mempan dengan obat oral. Jadi kadang biasa dokter itu sekarang kan sudah canggih. Pasien datang periksa GDS,
dokter sudah tahu, ini pasien sudah lama dia menderita. Jadi kadang biasa pasien itu diberikan resep untuk beli seperti ini, supaya pasien diberikan edukasi untuk melakukan injeksi sendiri di rumah. Nah itu, jadi macam-macam dokter yang bisa lakukan untuk pemberiannya. Ada menurut GDS, ada yang sudah dokternya sudah tahu dari awal kalau memang ini sudah perlu dengan insulin. Nah, di sini saya tambahkan sedikit mengenai reaksi insulin. Dalam jangka panjang pemberian insulin seperti kondisi lebih tinggi resiko. Kenapa saya bilang di sini lebih tinggi resikonya pada saat pemberian insulin? Karena biasanya terjadi kondisi kekurangan gula darah yang cukup berat dengan peningkatan berat badan. Kenapa dibilang peningkatan berat badan? Padahal kalau kita melihat dari orang DM itu, dia kan harus diet, tidak sama dengan orang biasa. Nah dari situlah dari kadar tingginya glukose dan tingginya terjadinya kondisi kekurangan gula. Nah, ada juga yang sebaliknya dengan reaksi insulin yang dalam jangka panjang, ada juga yang kelebihan insulin dalam darah itu menyebabkan sel tubuh menyerap glukosa terlalu banyak dan membuat organ hati melepas kelebihan sedikit glukosa, sehingga menyebabkan kadar gula darah rendah yang ekstrim, yaitu yang biasa kita sebut dengan hipoglikemia. Jadi dari sini kadang kita sebagai perawat memperhatikan pasien kita, entah pasien yang dirawat di rumah, entah terlebih pasien yang dirawat di rumah sakit. Jangan sampai ada kelebihan dan ada kekurangan. Jadi harus kita waspada, jangan dianggap sepele. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Pemakaian insulin, pertama mencuci tangan. Yang kedua memakai sarung tangan. Yang ketiga, mempersiapkan insulin. Yang keempat, memasang jarum insulin. Yang kelima, menghilangkan gelembung udara. Yang keenam, atur dosis insulin sesuai aturan dari dokter. Yang ketujuh, pilih lokasi penyuntikan. Kemudian suntikan insulin. Lokasi penyuntikan yang pertama, pada area penyuntikan insulin pertama dengan bagian atas. Cari area bermemang pada bagian belakang lengan, tepatnya antara bahu dan siku. Setelah itu didesinfeksi sampai kering. Kemudian tunggu selama penyuntikan 10 detik sebelum jarum ditarik. Yang kedua, pada daerah perut, tujuh
jaringan lemak antara pinggang dan tulang pinggul. Hindari penyuntikan kurang dari 1 cm di sekitar pusar dan daerah perut bagian samping. Jangan menyuntikkan pada bagian perut yang memiliki bekas luka, tai lalat atau cacat kulit. Karena gangguan struktur kulit bisa mengganggu penyerapan insulin. Yang ketiga yaitu pada bagian paha. Lokasinya yang paling tepat yaitu dengan bagian depan paha. Cari titik tengah antara paha bagian atas dan lutut. Untuk menyuntikkan insulin, cubit atau ambil bagian depan paha yang berlemak sekitar 2,5 sampai 5 cm dengan derajat. Dengan posisi 90 derajat. Ibu, itulah tadi cara pemberian insulin lewat sebutan. Tunggu 30 menit ya Ibu ya, baru makan ya. Oke, demikianlah video dari kami kelompok 4 tentang pemberian insulin terhadap pasien DM, alat yang digunakan, bahan yang digunakan, dan teknik pemberian injeksi insulin pada pasien DM dengan teknik sebutan. Terima kasih waktu yang diberikan. Salam sehat dan terima kasih. Terima kasih.